Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan untuk mata kuliah kecerdasan komputasional untuk keperluan ulangan akhir semester. Oke, pendahuluan. Perkembangan teknologi digital telah mendorong kemajuan pesat dalam bidang kecerdasan buatan atau yang biasa disebut artificial intelligence atau AI, yaitu sistem komputer yang dirancang untuk meniru kemampuan manusia dalam berpikir, belajar, dan mengambil keputusan. Teknologi ini telah diterapkan secara luas dalam berbagai sektor kehidupan, seperti kesehatan, pendidikan, industri, transportasi, dan juga layanan publik, sehingga menjadi komponen penting dalam transformasi digital modern. Salah satu metode utama dalam AI adalah Artificial Neural Network atau yang biasa disebut ANN, model komputasi yang terinspirasi dari jaringan saraf otak manusia dan mampu mengenali pola yang kompleks, melakukan prediksi, serta meningkatkan kinerja melalui proses pembelajaran dari data. Selain ANN, terdapat pendekatan lain seperti evolutionary computing, Hep rule, dan algoritma genetika yang juga berperan dalam pengembangan sistem cerdas adaptif. Masing-masing metode memiliki teori dasar, mekanisme kerja, dan keunggulan tersendiri dalam menyelesaikan berbagai permasalahan nyata secara efisien dan juga optimal. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep, prinsip, serta implementasi teknologi-teknologi tersebut menjadi penting agar dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam kehidupan masyarakat sekaligus mendukung perkembangan inovasi teknologi di masa depan. Adapun tujuannya ialah yang pertama, menjelaskan konsep dasar dan teori artificial network, neural net, artificial neural network, evolutionary computing, Hep rule, dan algoritma genetika. Yang kedua, memahami prinsip kerja masing-masing metode kecerdasan buatan secara sistematis. Yang ketiga, mengidentifikasi contoh implementasi teknologi AI dalam kehidupan masyarakat di berbagai bidang. Yang keempat, meningkatkan wawasan tentang pentingnya penerapan teknologi kecerdasan buatan dalam menyelesaikan masalah secara efektif dan juga inovatif. Adapun manfaatnya ialah yang pertama, memberikan pemahaman dasar tentang metode kecerdasan buatan. Yang kedua, menambah wawasan tentang penerapan AI dalam kehidupan. Yang ketiga, menjadi referensi pembelajaran bagi pembaca. Yang keempat, mendorong pemanfaatan AI secara efektif dan inovatif. Oke, saya akan menjelaskan yang pertama mengenai Artificial Neural Network atau yang biasa disebut ANN. Artificial Neural Network adalah model kecerdasan buatan yang meniru cara kerja jaringan saraf manusia. ANN terdiri dari neuron buatan yang tersusun dalam beberapa lapis, input, hidden, dan juga output, dan saling terhubung melalui bobot. Sistem ini belajar dari data melalui proses pelatihan untuk mengenali pola dan juga membuat suatu prediksi. Contoh penggunanya, yang pertama misalnya di pengenalan wajah. Yang kedua, misalnya di prediksi harga saham. Yang ketiga di diagnosa medis. Dan yang keempat misalnya di sistem rekomendasi. Next, di evolutionary computing. Evolutionary computing adalah metode komputasi yang meniru proses evaluasi biologis seperti seleksi alam, mutasi, dan reproduksi untuk mencari solusi terbaik dari suatu masalah. Metode ini bekerja dengan menghasilkan banyak kandidat solusi, lalu memperbaikinya secara bertahap hingga menemukan hasil yang paling optimal. Contoh penggunaan misalnya ada di optimasi rute pengiriman, desain mesin otomatis, data tuning parameter AI. Lalu yang ketiga ialah Hep rule. Hep rule adalah aturan pembelajaran pada jaringan saraf yang menyatakan bahwa hubungan antara dua neuron akan semakin kuat jika keduanya aktif secara bersamaan.
Prinsip ini dikenal dengan konsep learning by association atau belajar melalui keterikatan aktivitas. Contoh penggunanya ialah sistem pembelajaran adaptif, model memori buatan, dan pengenalan pola sederhana. Dan yang terakhir adalah algoritma genetika. Algoritma genetika adalah metode optimasi yang meniru mekanisme genetika makhluk hidup, seperti seleksi, crossover, dan juga mutasi. Algoritma ini menghasilkan populasi solusi dan memilih yang terbaik secara bertahap hingga menemukan solusi paling optimal. Contoh penggunanya, penjadwalan otomatis, optimasi desain teknik, dan pencarian solusi terbaik pada masalah yang kompleks. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan kode saya. Di sini pertama yaitu kita harus mengimport library terlebih dahulu. Setelahnya kita bisa menggunakan dummy data. Di sini ada np random dan juga num sampel. Ini digunakan agar angka acak yang dihasilkan selalu sama dan juga kita tentukan jumlah sampel data pada case ini 200 siswa. Lalu untuk learning hour dan previous test ini itu untuk buat data belajar acak dari rentang 0 sampai 10 dan juga untuk bikin data test score sebelumnya sebagai parameter dengan rentang 0 sampai 100. Langkah berikutnya ialah preprocessing data. Pada kode ini itu kita bisa lihat ada scalar dan juga xscale digunakan untuk menormalkan atau standarisasi data fitur. Artinya semua fitur itu diubah sehingga memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Ini penting agar model dari neural network belajar lebih efisien. Lalu di sini ada xtrain, xtest, ytrain, ytest. Ini untuk pemilahan data di mana 80% data latih dan juga 20% data uji. Lalu untuk modelnya di sini yang sekuensial, ini untuk membangun arsitektur model ANN. Lalu next kita ke model training. Untuk model training di sini ada model compile. Ini untuk mengkompilasi model ANN. Di sini ada optimizer Adam, algoritma optimasi yang digunakan untuk memperbarui bobot. Lalu ada loss binary cross entropy. Ini fungsi loss yang cocok untuk klasifikasi biner dalam hal ini seperti lulus dan tidak lulus. Lalu ada metrik akurasi, metrik yang digunakan untuk menilai performa. Dari situ kita bisa lihat bahwa data akan dilakukan training. Di sini ada ada variabel history. Ini untuk melatih model dengan data pelatihan, xtrain dan juga ytrain. Untuk outputnya kurang lebih seperti ini. Dan di sini kita bisa lihat bahwa untuk akurasi itu sekitar 65%. Agar lebih mudah, kita akan lakukan visualisasi. Untuk visualisasi, kita memerlukan library dari Matplotlib. Lalu kita panggil untuk dia ngebangun garis lintang untuk X dan juga Y sehingga kurang lebih garisnya itu akan seperti ini atau visualisasinya akan seperti ini. Dimana untuk grafik sebelah kiri itu membagi area gambar menjadi satu garis dua kolom. Ini kita bisa lihat. Lalu untuk sebelah kiri ini kita plot akurasi. Jadi akurasinya itu karena tadi untuk sebelumnya kita bisa lihat dia akurasinya 65%. Kalian bisa lihat sendiri untuk data training dan validasinya itu kurang lebih seperti ini. Untuk model lossnya kurang lebih seperti ini. Nah, kita juga bisa mencoba untuk data baru, misalnya kayak dalam case ini study hour-nya itu 7 jam dan juga untuk tes skor sebelumnya 85, maka akan diproses dan dapat kesimpulan bahwa kemungkinan besar akan lulus atau prediction status itu pas.
Kurang lebih itu untuk kode dari implementasi ANN, sekian untuk implementasi kodenya. Oke, berikut analisis dari saya dari keempat metode kecerdasan buatan, yaitu Artificial Neural Network, Evolutionary Computing, Happ Rule, dan algoritma genetika. Itu memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan suatu sistem kecerdasan buatan yang mampu menyelesaikan masalah secara otomatis. Namun masing-masing memiliki karakteristik berbeda. Misalnya seperti Artificial Neural Network, itu unggul dalam mengenali pola, memproses data kompleks sehingga cocok untuk prediksi dan juga klasifikasi. Sedangkan Evolutionary Computing dan algoritma genetika itu lebih berfokus pada pencarian solusi optimal melalui proses solusi secara bertahap dan sangat efektif untuk masalah optimasi. Di sisi lain, Happ Rule merupakan metode paling sederhana karena hanya memperkuat hubungan antara neuron berdasarkan aktivitas bersamaan sehingga lebih cocok digunakan pada sistem pembelajaran dasar. Dari segi kemampuan, ANN dan algoritma genetika lebih kuat dalam menangani masalah yang kompleks, sedangkan evolutionary computing unggul dalam fleksibilitas penerapan, sementara Happ Rule unggul dalam kesederhanaan dan efisiensi. Sehingga pemilihan metode terbaik sangat bergantung pada jenis permasalahannya, jumlah datanya, dan tujuan dari sistem itu diciptakan. Kesimpulannya ialah berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa artificial neural network, evolutionary computing, Happ Rule, dan algoritma genetik merupakan metode penting dalam kecerdasan buatan yang memiliki prinsip kerja, keunggulan, dan fungsi berbeda sesuai kebutuhan penyelesaian masalah. ANN unggul dalam pengolahan data kompleks dan prediksi. Evolutionary uh, Metode evolutionary seperti evolutionary computing dan algoritma genetika efektif untuk optimalisasi solusi, sedangkan Happ Rule berperan sebagai konsep pembelajaran yang sederhana dan efisien. Secara umum, tidak ada metode yang paling baik untuk semua kondisi karena efektivitasnya bergantung pada jenis permasalahannya, seberapa kompleks datanya, dan tujuan sistem itu tuh dibangun untuk apa. Oleh karena itu, pemahaman terhadap karakteristik masing-masing metode sangat penting agar dapat memilih pendekatan kecerdasan buatan yang paling tepat, efektif, dan optimal dalam penerapannya di berbagai bidang kehidupan. Oke, sekian presentasi saya untuk kecerdasan komputasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.